warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak baca Si Pakaraja kelas 7 pada pertemuan keempat ini? Bagaimana kabarnya nak? Tentunya masih dengan kabar baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melangkah ke pembelajaran, Ibu kembali mengingatkan kepada anak-anak kelas 7 Si Pakaraja agar selalu mengingat dan memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu rajin mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak baca sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak Ananda Maca kelas 7 untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah Ananda Maca kelas 7 sekalian, masih ingat tidak? Salam seni budaya seperti biasa? Tentunya masih ingat ya. Baik, siap-siap ya. Salam seni budaya. Apresiasi, kreasi, yes, yes. Baik, tentunya masih semangat semua. Oke, anak-anak baca sekalian. Jadi minggu kemarin, pertemuan ketiga, Ananda Maca sekalian kelas 7 tentunya sudah belajar dengan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ananda Maca sekalian kelas 7 tentunya sudah tahu bagaimana penerapannya dengan teknik menyulam. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita masih tetap di ragam hias, tetapi penerapannya bukan lagi pada bahan tekstil, melainkan pada bahan kayu. Jadi Ananda Maca sekalian, untuk kesempatan kali ini Ananda Maca akan mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda Maca bisa saksikan di sebelah Ibu. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada mengidentifikasi tentang pengertian ragam hias pada bahan kayu. Dan yang kedua yaitu mengetahui cara-cara contoh-contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jadi silahkan Ananda Baca sekalian kelas 7 saksikan di sebelah Ibu. Oke, baiklah Ananda Baca sekalian. Sebelum Ibu jauh melangkah tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda Maca kelas 7 sekalian. Pernahkah Ananda Maca melihat perabotan-perabotan di rumah Ananda yang terbuat dari bahan kayu? Coba ayo sebutkan Ananda. Di semua zona ayo, siapa yang bisa sebutkan? Betul. Yang pertama tentunya yang kita bisa lihat sehari-hari adalah kursi. Jadi kursi biasanya Ananda Maca bisa saksikan ada ukiran-ukiran di kursi ya. Di lemari, tempat tidur, meja, betul. Untuk lebih lanjutnya silahkan Ananda saksikan di sebelah Ibu. Ini dia. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Tapi ini ukirannya karena Ibu suka Hello Kitty, jadi Ibu suruh mengukir di sini Hello Kitty di kursinya Ibu. Dan mejanya ini ya. Ya, jadi bukan cuma motif Hello Kitty, banyak. Bisa motif Dora, bisa motif fauna, ya tergantung dari kemauan si pemilik perabot tersebut. Nah, jadi Ananda Maca sekalian kelas 7, silahkan buka buku paketnya pada halaman 131. Tapi contoh kecil ya untuk penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ini nih di sebelahnya Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Tapi Ibu ini melakukannya dengan melukis.
Ya, ini dilukis ya. Ibu lukis ini kemudian kasih hiasan-hiasan, ada pahit, ada manip-manip. Wow, hasilnya indah. Jadi ini adalah salah satu penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, Ananda Maca sekalian, Ibu yakin di hadapannya sudah ada buku paket ya. Silakan dibuka halaman 131. Bagian A di situ, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, silahkan dilihat, Ibu bantu baca ya. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Misalnya, kursi, lemari, dan peti. Dan bagian bangunan misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Ya. Jadi, motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, motif binatang, figuratif, dan geometris, dan ada juga yang menggunakan gabungan dari seluruh motif tersebut. Oke, Ananda Maca, kita lanjut ya. Nah, untuk membuat motif tersebut tentunya harus ada tekniknya. Untuk ragam hias pada bahan kayu memiliki simbol-simbol tertentu. Misalkan kita di Sulawesi Selatan, nah, kita bisa saksikan di Tanah Toraja ya. Tanah Toraja memiliki ciri khas simbol untuk ukiran-ukiran kayunya. Ananda Maca penasaran? Yuk intip di sebelahnya Ibu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari Sulawesi Selatan di Tanah Toraja atau Tator, suku Tator ya. Di sana itu memiliki khusus untuk lukisan ciri khas tertentu. Ya, ini ya, silakan Anda lihat saksikan. Oke. Untuk motif misalkan dari motif flora, fauna, bisa semua bisa saja diaplikasikan pada bahan kayu. Nah, bisa disaksikan lagi sebelahnya Ibu. Jadi ini ada beberapa contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ada motif fauna, ada motif flora. Nah, Ananda Maca bisa saksikan ya di sebelahnya Ibu ini. Oke. Oke, Ananda kelas 7, Ananda Maca sekalian. Kita lanjut ya. Oke, di halaman 131 di bagian B, yaitu contoh penerapan ragam hias. Jadi silahkan disaksikan di layar HP Ananda masing-masing atau di layar laptop yang Bapak Ibu guru bawa ke zona Ananda. Bagian B, ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Jadi, bukan cuma hanya untuk digambar, tapi bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dan 3 dimensi. Ananda Maca sudah pasti tahu. Nah, contoh kalau 2 dimensi seperti apa nak? Lukisan pintar. Kalau 3 dimensi seperti apa contohnya? Apa nak kok? Patung. Oh, betul. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Oke, Ananda Maca kelas 7 sekalian. Jadi, fungsinya itu penerapan ragam hias pada bahan kayu, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Jadi, ada yang tahu apa nak? Fungsinya itu penerapan ragam hias pada bahan kayu sama dengan pada bahan tekstil. Jadi untuk memperindah, memberi motif yang cantik supaya pelanggan atau pembeli tertarik. Itu untuk menambah juga nilai jual. Contohnya, lihat tidak yang Ibu pegang ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu alat musik apa ini? Ya, jadi ini alat musik apa ya? Nah, seandainya ini alat musik tersebut terbuat dari bahan kayu ya, anak Maca sekalian. Seandainya ini terlihat polos saja warna coklat semua, bagus tidak? Bagus. Bagus ya, tetapi kurang menarik. Nah, untuk lebih menarik, diberilah motif. Ini ada warna ungu, ada warna pink, merah, biru. Nah, motifnya cantik ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Pintar semua. Oke, Ananda Maca sekalian. Jadi Ananda Maca sudah tahu ya tentang pengertian ragam hias pada bahan kayu, fungsinya ragam hias, dan tentunya tekniknya yang digunakan tadi dengan cara mengukir, menggambar, dan melukis, dan bisa
memadukan semua teknik. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaan Ananda pada kesempatan kali ini. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang teknik-teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya, tentunya kita akan tahu alat-alat apa, bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat motif pada bahan kayu. Oke, Ananda Maca sekalian, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ananda sekalian perlu ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu paling penting. Oke, Ananda Maca sekalian, salam seni budaya, apresiasi, kreasi, yes, yes. Semangat belajar, selamat belajar, salam baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.